Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ketika kemudian Pak Anies berada di Lampung dalam acara Desak Anies itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa acara Desak Anies ini adalah salah satu proses kampanye terbaik kawan-kawan sepanjang pagelaran Pilpres yang telah terjadi di negara tercinta kita kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga ketahui bersama bahwasannya Pak Anies ketika di Lampung itu sempat disuruh joget sama moderator. Kemudian beberapa penonton atau beberapa mahasiswa juga menginginkan agar Pak Anies juga ikut berjoget. Tetapi apa jawaban Pak Anies? Pak Anies menjawab, jika ada gagasan, kalau ada gagasan, ya tidak perlu berjoget. Saya pikir dengan jawaban seperti ini, itu serasa sudah menampar paslon nomor urut 2 itu Pak Prabowo, yang di tiap kesempatan selalu joget-joget. Ya, kita tahu bahwa 50% plus 2024 pemilih di 2024 itu berasal dari kalangan muda, berasal dari generasi milenial Gen Z. Tetapi kita juga harus ketahui bahwa Gen Z juga, milenial juga sudah mulai berhitung, sudah mulai berpikir. Di 2024 yang kita cari adalah pemimpin, bukan badut yang setiap saat berjoget, bukan bukan semacam ini terlalu memaksakan untuk menjadi muda itu. Khususnya Pak Prabowo. Terlalu memaksakan, menutupi seluruh kekurangan itu dengan berjoget. Saya rasa itu terlalu naif sekali. Ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Baik kawan-kawan, sekali lagi saya ulangi di sini. Jika punya gagasan, tak perlu berjoget itu. Meskipun kita ketahui bahwa di Pilpres 2024 pemilih atau DPT itu 50% plus diwakili atau diwarnai oleh generasi muda kawan-kawan, milenial dan Gen Z. Tetapi milenial dan Gen Z pada hari ini juga sudah mulai berhitung. Pemimpin yang kita cari ke depannya adalah pemimpin yang betul-betul pintar berkomunikasi, yang betul-betul punya gagasan, yang betul-betul punya ide. Katakanlah misalnya IKN. Ini IKN ini kawan-kawan yang selalu menjadi pembahasan menarik ketika bahas tentang Pilpres. IKN, ada yang berlanjut dan ada yang masih bukan tidak menginginkan, tetapi masih abu-abu untuk melanjutkan IKN itu. Katakanlah paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3, Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini. Ya lebih notabene mereka lebih menginginkan adanya keberlanjutan IKN itu. Mereka serta-merta mewajibkan adanya keberlanjutan IKN karena itu sudah masuk dalam undang-undang dan wajib untuk dilaksanakan. Tetapi kan undang-undang juga bisa dirubah, seperti Omnibus Law kemarin kan dengan gampangnya diubah tengah malam gitu kan. Kemudian kawan-kawan, ada juga paslon nomor urut 1 mengenai IKN ini. Itu mereka masih berhitung. Pak Anies, Pak Muhaimin, di situ masih mereka berhitung. Katakanlah di wilayah pendidikan. Di IKN nantinya akan dibangun kantor Kemendikbud itu, yang sangat fantastis, yang sangat indah misalnya, yang sangat bagus. Sementara masih banyak sekolah-sekolah di tanah air kita, di belahan Sulawesi, di Papua, yang rusak parah itu. Masih banyak sekolah-sekolah yang kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Ini malah anggarannya mau realokasikan ke IKN itu. Ini yang kemudian menambah ketimpangan, ini yang kemudian menambah masalah sebenarnya. Itu yang kemudian diperhitungkan oleh Pak Anies kawan-kawan. Karena Pak Anies yang diusungkan, gagasan yang diusungkan Pak Anies adalah keadilan, kesetaraan. Jadi, mungkin ketika Pak Anies menjadi presiden di 2024, ya sekolah-sekolah yang rusak parah tadi, baik di Sulawesi, di Papua, di NTT, ataupun daerah Jawa yang lain, itu harus diperbaiki dulu. Kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dulu sebelum beranjak ke IKN itu. Karena sangat
naif sekali ketika seluruh anggaran dipotong untuk direalokasikan ke IKN. Itu. Kemarin orang masih kelaparan, lalu biaya pangannya dipotong lagi untuk dijadikan beton. Itu kan sangat-sangat memalukan di wilayah itu sebagai pemerintah, kawan-kawan. Ini yang harus kita perhitungkan, yang harus kita lihat secara matang juga. Sekali lagi, kita kembali di bagian ini, kawan-kawan. Pak Anies pilih jual gagasan ketimbang joget untuk merebut hati rakyat itu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai, dalam menyampaikan gagasan tak perlu berjoget. Hal itu ia sampaikan dalam acara Desak Anies episode 6 di Lampung, kawan-kawan. Awalnya Pak Anies ditanya host apakah sudah terdesak atau belum. Bila Pak Anies terdesak, host membolehkan Pak Anies untuk berjoget. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget, ucap Pak Anies, kawan-kawan. Pak Anies mengaku masih semangat mengikuti acara tersebut, meskipun banyak pertanyaan kritis yang diajukan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebelumnya, Pak Anies juga menekankan bahwa lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada ditanya tetapi diam saja. Respon Pak Anies itu mengundang tepuk tangan dari ratusan anak muda yang hadir di acara tersebut. Ia berdalih bahwa setiap pertanyaan mestinya dijawab. Pak Anies bilang seperti ini, loh kita ini gimana coba, ditanyain, ini kan lucu nih, ditanyain jawab, dibilang berkata-kata, kalau enggak jawab gimana. Namanya juga pertanyaan, memang diwajib dijawab pakai apa pertanyaan itu selain kata-kata. Sambil Pak Anies tertawa. Kata Pak Anies sebagai penutup, dia bilang bismillah, amin itu. Dan sekali lagi, di sini kita sudah diperlihatkan bahwasanya Pak Anies komunikasi sudah bagus, gagasan dan ide sudah bagus, dan wajar saja bila paslon nomor 2 ketar-ketir dan menginginkan tidak adanya debat itu. Karena mereka seolah-olah memperlihatkan bahwa mereka sudah kalah sebelum bertanding. Mereka sudah minder sebelum debat. Mereka sudah keok sebelum berdebat dengan Pak Anies. Terbaru yang tadi malam itu kan di TV One, mungkin teman-teman juga lihat dari juru bicara paslon nomor urut 2 agar debat nantinya tidak ada tidak ada sanggahan. Itu juga lucu sekali, debat kok nggak mau disanggah. Ini kan sangat-sangat sudah memperlihatkan kebobrokan bahwasannya gagasan, ide dan konsep paslon nomor urut 2, kawan-kawan, Pilpres 2024 nanti, di Pilpres 2024 nanti nyatanya belum matang. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.